Jati masih tersenyum ketika menerima balasan dari wanita yang menolongnya malam kemarin. Begitupun para teman satu gengnya, mereka makin curiga kalau Jati memang kesambet. Gue makin takut lihat tuh anak, makin mencurigakan. Iya, sejak kapan dia bisa bucin kayak gitu? Ketawa sendiri gara-gara pesan yang dia kirim dibalas sama cewek. Bukannya Jati teman kita anti sama cewek. Jati yang dulu anti cewek, tapi sekarang malah sebaliknya, ngejar-ngejar sama cewek. Gue yakin ini ada yang main guna-guna, fix pake banget. Secantik apa sih cewek yang dia bilang teteh itu? Yakin gue mah, cewek itu bukan cewek asli, tapi cewek jadi-jadian. Hei, bro, gue pulang dulu ya. Gue janji bakal sering-sering mampir ke markas The Kalongs, untuk sekarang mau rayu papa dan mama dulu biar dikawinin sama si teteh, ucap Jati dengan cuek, padahal ia seharusnya dengar apa yang digibahin oleh teman-temannya. Namun, seolah indera pendengarannya sudah konslet, omongan kenceng aja gak kedengaran. Jat, lu serius ada cewek itu? Gue takut itu cuma cewek jadi-jadian. Lu juga harus tetap waspada, di dunia ini itu ada hal mistis kayak gitu, balas Padi yang tetap ngeyel kalau Jati itu kesambet. Teman-teman Jati yang lain pun serentak menganggukkan kepalanya, yang tandanya mereka semua yakin kalau dirinya diculik kolong wewe. Iya, gue hati-hati. Oh iya, kalian juga siap-siap ya, nanti kalau gue nikahan bakal undang Miss Kun Kun, jadi kalian harus siap-siap bakal kepincut juga. Tanpa menunggu lama Jati pun kembali mengayunkan langkahnya, di mana ia sudah matang akan mencoba mengikuti saran dari orang tuanya. Laki-laki itu masih kepikiran apa kata wanita yang sudah membuat tidak bisa tidur. Dalam agama saya tidak ada istilah pacaran, kalau ada laki-laki yang datang meminta saya pada abah itu tandanya jodoh saya. Itu adalah kata-kata dari Kara yang membuat Jati ingin datang ke abahnya dan meminang wanita berhijab itu untuk dijadikan istri. Setelah menempuh perjalanan yang tidak memakan waktu lama, akhirnya Jati pun sampai juga ke rumah mewah orang tuanya. Pandangan mata Jati melihat ada mobil ayah dan ibunya, yang artinya kedua orang tuanya sudah pulang. Jati sudah menyiapkan diri kalau ia akan bersitegang lagi dengan sang papa, tetapi kali ini ia berjanji tidak akan kabur lagi. Sebagai laki-laki ia akan hadapi sang papa meskipun kadang ucapan papanya itu sangat menyakitkan. Tatapan mata keluarga yang sedang menikmati makan malam tertuju pada pintu di mana anak sulung mereka datang. Jati, abang, ibu dan kedua adiknya menyambut kepulangan berandalan itu. Hanya Tommy yang memilih diam dan melanjutkan makannya setelah melihat anak yang terkenal urakan itu pulang. Sini Jat, kita makan malam. Iren langsung berdiri dan menuntun sang putra untuk menikmati hidangan makan malam yang lezat. Jati memejamkan matanya, sebenarnya ia sangat malas berasa di situasi yang seperti ini. Sang papa selalu saja membuat ia merasa seperti orang asing yang hanya dititipkan di rumah itu, tetapi sebelum pulang Jati sudah menyiapkan ini semua. Jadi ia kini yang mungkin akan lebih membuka hati untuk sebuah hubungan yang hangat dengan papahnya. Bagaimanapun Tommy adalah papa kandungnya. Sifat keras dari Tommy juga sebagian mengalir dalam dirinya. Akhirnya abang pulang, ucap Nara yang mengembangkan senyumnya, begitupun Noah yang jauh lebih besar dari Nara terlihat bahagia dengan melihat abangnya bisa menikmati makan malam bersama. Hal apa yang membuat kamu pulang ke rumah ini? Tanya Tommy dengan suara yang dingin dan juga pandangan mata tetap pada isi piringnya yang sudah sebagian berpindah ke perut. Jati mengangkat wajahnya, meskipun sebenarnya ia tidak lapar, tetapi demi menghormati sang ibu yang sudah mengambilkan nasi dan lauk pauknya, laki-laki itu pun terpaksa menikmati makanan yang ada di piring. Meskipun rasanya tidak terlalu ia nikmati, karena situasi yang tidak mendukung. Jati ingin papa dan mama menikahkan Jati dengan seorang wanita, dan Jati akan ikuti apa yang papa dan mama inginkan, meninggalkan geng motor dan mulai bekerja di perusahaan papa, ucap Jati dengan lantang. Hahaha, Tommy pun tertawa dengan kencang, yang Jati tahu kalau tawa itu adalah tawa mengejek. Menikah, mau dikasih makan apa istri kamu? Ngomong-ngomong sudah berapa bulan wanita itu hamilnya? Tanya Tommy yang langsung membuat Jati kembali meradang. Brak, laki-laki itu menggebrak meja makan yang menimbulkan kegaduhan. Kenapa papa selalu berpikiran buruk pada anaknya? Brak, David yang kecewa dengan ucapan sang papa pun menggebrak meja makan dan menimbulkan kegaduhan. Kedua adiknya yang sedang menikmati makan malam pun langsung diam, dan menghentikan makan malam mereka.
Kenapa papa selalu berpikiran buruk pada anaknya? Tanya David dengan suara yang meninggi. Karena memang perilaku kamu tidak mencerminkan laki-laki baik. Mana mungkin kamu mau pulang ke rumah ini, dan setuju dengan semua tawaran kami, kalau kamu bukan ingin menutupi kesalahan yang kamu perbuat. Tommy pun kembali meradang ketika Jati meninggikan suaranya. Udahlah Pah, Jati, ini adalah momen untuk memperbaiki semuanya. Sampai kapan kalian akan saling serang seperti ini? Iren lagi-lagi mencoba menjadi penengah untuk suami dan putranya, yang selalu terlihat ketegangan. Noah, Nara, kalau kalian sudah selesai makannya, tolong segera kembali ke kamar kalian dan belajar, ucap Iren pada kedua putra dan putrinya yang masih di bawah umur. Mereka tidak pantas mendengar pertengkaran ini. Baik Mah. Meskipun makanan Nara dan Noah belum benar-benar habis, tetapi mereka tetap memilih untuk kembali ke kamar mereka seperti apa yang diinginkan oleh sang ibu. Mereka tahu kalau obrolan ini tidak seharusnya mereka dengar. Sedangkan Jati, yang sebenarnya sangat tidak betah dalam situasi seperti ini, tetapi demi ia bisa mendapatkan restu untuk menikah dengan wanita yang sudah berhasil mengambil hatinya. Ia pun kali ini tetap duduk siap dengan segala macam kata-kata yang akan keluar dari bibir sang papa. Jati harus melakukan apa agar papa dan mama percaya kalau keinginan Jati menikah itu bukan karena wanita itu hamil duluan, ucap Jati, kali ini dengan nada bicara yang jauh lebih santai dan mencoba berbicara dari hati ke hati. Tidak dengan urat yang membuat sang papa meradang. Bawa gadis itu ke sini. Kami ingin lihat seperti apa wanita itu. Tommy menatap putranya yang langsung mengangkatkan wajahnya seolah ia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tommy. Kalau Mama, tetap ingin kamu lebih fokus dulu dalam pembuktian kamu bekerja. Bekerja dulu yang benar. Kamu laki-laki cari uang dulu yang banyak baru pikirkan berumah tangga, kamu itu masih muda Jati, kamu masih bimbang belum layak kamu menikah. Kasihan anak orang kalau akhirnya nanti menikah sama kamu justru ia akan hidup sengsara dan terlantar. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua makhluk hidup untuk melakukan perkawinan, banyak yang harus dipersiapkan terutama materi. Mama tidak mau kamu menikah nanti malah menambah beban pada kami, ucap Iren, tentu dengan harapan agar anaknya mau mendengar apa yang ia ucapkan. Ibu mana yang mau melihat anaknya susah, itu yang ada dalam pikiran Iren saat ini. Tapi Jati yakin kalau wanita itu bisa menerima Jati apa adanya. Dia bukan wanita yang matre bahkan dia cukup sederhana, balas Jati dengan yakin. Dia gadis sederhana, apa miskin? Tanya Tommy sekali lagi membuat Jati terkejut. Kalau dia miskin apa kalian tidak akan menyetujuinya? Tanya Jati balik, dengan memberikan tatapan yang tidak kalah tajam dari sang papa. Kenapa harus cari wanita yang miskin, hanya untuk menumpang hidup enak? Belum kamu nanti juga harus membiayai keluarga yang lainnya. Pilihlah wanita yang sederajat, setidaknya kamu tidak harus terbebani dengan urusan keluarganya yang lain. Kamu hanya akan kebagian capek, banting tulang untuk bisa memberikan nafkah pada orang-orang yang malas bekerja. Jati memejamkan matanya dan menghirup nafas dalam, ia tidak menyangka sekali kalau kepercayaan dirinya kalau sang papa akan menerima apa yang ia rencanakan padahal ia sudah rela meninggalkan geng motor dan balapan liar. Tetapi justru sepertinya ia akan sangat sulit mendapatkan restu dari sang papa karena memang apabila ia menikah dengan Kara alhasil apa yang dikatakan oleh papahnya bisa saja terjadi. Ia akan membiayai semua anggota keluarga Kara, karena memang Kara sendiri sebagai tulang punggung keluarganya. Kamu yang sabar, apa yang papa katakan itu semua demi kebaikan kamu. Lebih baik kamu fokus dengan masa depan kamu dulu, jangan memikirkan menikah karena menikah itu berat apalagi kalau pasangan kamu itu dari keluarga yang tidak berkecukupan, kamu hanya akan merasakan capek mencari uang untuk menghidupi keluarga mereka. Iren yang melihat kalau anaknya sangat tertekan pun mencoba menasihati agar tidak salah paham lagi, dan mengakibatkan Jati kabur lagi dari rumah mereka, untuk yang kesekian kalinya. Sudahlah, Jati capek obrolan ini tidak ada titik temunya. Jati pun memilih kembali ke kamarnya. Meskipun sebenarnya ia ingin sekali meluapkan apa yang mengganjal dalam pikirannya di atas aspal, tetapi ia yang kurang tidur dari semalam pun memilih mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu. Aku besok akan ke rumah kamu untuk membayarkan uang yang aku utang dari kamu. Itu adalah pesan yang dikirimkan Jati pada wanita berhijab yang menolongnya.
Sekalian Jati ingin melamarnya dan juga memperkenalkan wanita itu pada keluarganya seperti yang papahnya inginkan. Setidaknya ia akan berusaha untuk mendapatkan restu dari sang papah. Ia akan membuktikan kalau wanita itu layak untuk dirinya.